Pas dari peran kita sebagai ibu rumah tangga ya, sebagai ibu bebenah rumah itu seperti hal yang sepele, tapi ternyata cukup memerlukan ilmu, memerlukan sesuatu yang bisa menggerakkan diri kita untuk melakukan hal itu. Nah, teman-teman malam ini, terima kasih pada teman-teman yang sudah mau bergabung, yang bersedia bergabung bersama kami untuk sama-sama kita mencari ilmunya nih. Kita cari-cari sesuatu yang bisa lebih menggerakkan kita untuk mau bebenah. Kadang kan kita, apalagi kalau misalnya udah lelah, udah capek gitu ya, terus apalagi kondisi saya misalnya yang sama seperti saya nih, punya dua anak gitu ya, satu balita yang dimana mainan itu wah baru diberesin udah berantakan lagi, diberesin udah berantakan lagi gitu. Nah, kondisi seperti itu biasanya di mana kondisi rumah itu kalau misalnya nggak rapi itu pasti ngaruh banget ya ke mood kita. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai, perkenalkan nama saya Nisa Nuraini. Kebetulan saat ini saya diamanahkan untuk menjadi pemandu di acara webinar tips mudah bebenah rumah ini. Teman-teman, selama 1 jam ke depan kita akan bersama untuk menyimak materi atau tips bagaimana sih cara bebenah rumah yang asik gitu ya. Bagaimana sih cara menata ruangan yang terlihat memang, aduh kadang kita kan dari mana dulu ya, dari dapur dulu, apa dari tengah rumah dulu gitu, apa dari luar dulu. Nah itu tuh kayak rumit banget gitu. Nah, malam ini bersama narasumber yang sudah memiliki kompeten di bidangnya, yang memiliki ilmu di bidangnya, kita akan sama-sama mendapatkan ilmu itu ya. Baik teman-teman, untuk mengefektifkan waktu nih ya, ini cuaca sudah dingin-dingin kayak gini tuh pengen selimutan aja ya, tapi Masya Allah kita diberikan kesempatan sama Allah, diberikan nikmat untuk bisa meraih ilmu malam ini. Mudah-mudahan jadi sesuatu kebaikan yang menjadi catatan kebaikan nanti ya teman-teman. Baik teman-teman, izinkan saya selaku pemandu acara malam ini untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan malam ini. Aduh, mohon maaf banget ini suaranya serak-serak merdu gitu ya. Baik, yang pertama kita akan melakukan pembukaan, kedua ada sambutan-sambutan, terus pemaparan materi tentunya ya, tanya jawab dan kita akan tutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama buka kegiatan webinar tips bebenah rumah, tips mudah bebenah rumah ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya teman-teman, kan kalau misalnya kita sudah datang ke sebuah acara, maka kita akan disambut oleh si pemilik acara. Baiklah, tanpa basa-basi, tanpa menunggu lagi, biar waktunya kita udah gak sabar nih, pengen tahu tipsnya. Kita dengarkan dulu sambutan dari pemilik acara ini. Nah, siapa dia? Siapa beliau? Mari kita sama-sama eh, bentangkan bentangkan karpet merah untuk Tegesti selaku penyelenggara acara ini. Kepada Tegesti, mangga mic-nya diserahkan. Ya, terima kasih Teh Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga hari ini kita bisa berkumpul secara virtual dalam webinar tips mudah bebenah rumah. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Suara saya kedengaran nggak ya? Jelas nggak? Jelas deh, jelas. Nah, izinkan saya memperkenalkan ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Gesti Rahmani. Sebenarnya kalau di komunitas biasanya dipanggil Teh Gesti aja. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan kegiatan ini. Kegiatan ini terselenggara dengan penyelenggaranya adalah Sejuta Cinta Ibu Profesional Sukabumi. Sejuta Cinta itu apa sih? Nah, Sejuta Cinta Ibu Profesional itu bagian atau komponen dari Ibu Profesional. Nanti Ibu Profesional tidak akan dijelaskan oleh
sekretaris regional atau ketuanya lah ya, ketua Ibu Profesional Sukabumi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir pada hari ini. Kalau pendaftarnya sih di Google Form hampir 40 orang. Cuma memang mungkin yang lain masih menyusul, semoga nanti makin banyak yang bisa hadir dalam acara kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan di komunitas Ibu Profesional, rekan-rekan saya di IID yang kemarin sempat ikut, juga di IID, juga peserta umum yang telah hadir pada hari ini. Kegiatan Ibu Profesional itu sebetulnya udah beberapa yang kita lakukan, yaitu contohnya kita pernah bikin screening diabetes untuk masyarakat umum, hitaan massal, berbagi kebahagiaan dan anak difabel, kegiatan Ramadan, Semar Idul Adha, dan beberapa kegiatan lainnya. Kenapa akhirnya kegiatan ini ada? Karena kalau saya sendiri sebagai ibu-ibu nih ya, ibu-ibu pekerja, kalau udah nyampe ke rumah, ada uring-uringan kalau udah ngeliatin rumah tuh berantakan gitu ya. Udah capek, wah gitu, anak-anak mana masih kecil-kecil, ya Allah gitu ya. Jadi rada gimana gitu perasaannya. Akhirnya di kita ternyata ada pemateri, pemateri ini juga merupakan pengurus ya dari Ibu Profesional. Beliau adalah Teh Deti Damayanti. Beliau ini pernah mengikuti kelas bebenah dan beliau telah mempraktekkan di rumahnya. Nanti kita akan menyimak gimana sih beliau memulainya dari mana gitu. Dan itu juga untuk pelajaran berarti juga sih untuk saya seperti itu. Itu sih sebetulnya kenapa akhirnya kita bikin acara ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para panitia yang telah membantu pada acara seminar hari ini. Saya mau ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan kali ini. Kita tutup sedikit dengan pantun katanya. Jalan-jalan ke Gunung Merapi. Cakep gitu ya. Naik mobil dengan kapal feri. Kalau rumah kita rapi, Ibu senang, hati berseri. Itu saja, semoga bermanfaat seminar kita kali ini. Selamat mengikuti seminar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Gesti. Ya, kalau di komunitas memang kita mengenalnya Teh Gesti ya. Baik, terima kasih itu tadi beberapa kata sambutan yang disampaikan oleh ketua penyelenggara acara ini ya, yang merupakan leadernya Sejuta Cinta Ibu Profesional Sukabumi. Jadi beliau ini adalah leader dari Sejuta Cinta Ibu Profesional Sukabumi. Baik, selanjutnya sambutan yang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Teh Gesti, bahwa apa sih Ibu Profesional ini gitu ya, apa komunitas seperti apa sih gitu, apa aja sih di dalamnya, ada apa aja. Nah ini akan disampaikan oleh Ibu Segreg, yaitu Teh Rani Aprianti. Hadir nggak? Bentar ya, dilihat dulu. Oh, kebetulan beliau sedang tidak manfaat online sepertinya Teh Gesti. Beliau menitipkan video sebentar. Ya baik, berarti akan diwakilkan oleh video berarti. Silakan Teh Gesti. Wah ini udah multi fungsi banget ya. Udah leader sebagai operator juga. Masya Allah. Oh iya udah. Udah kelihatan gambarnya ya Teh? Tidak ada Teh. Gelap aja. Oh ya, pesan. Nah, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta webinar
tips mudah berbenah rumah bersama Sejuta Cinta Profesional Bumi. Perkenalkan, saya Rani Afriyanti, selaku Sekretaris Regional Ibu Profesional Sukabumi. Untuk menjelaskan tentang tips berbenah yang mudah ini tentunya akan disampaikan oleh narasumber kita, Teh Devi Damayanti, ya. Sebentar lagi akan share pengalamannya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ibu profesional kepada peserta webinar semua. Karena saya lihat, alhamdulillah webinar kali ini didominasi oleh para ibu yang bukan member ibu profesional. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu profesional adalah komunitas para ibu dan calon ibu yang ingin meningkatkan kualitas diri sebagai seorang perempuan, seorang istri, dan seorang ibu. Ibu profesional lahir pada 22 Desember 2011 di Salatiga, dan nama founder kami adalah Ibu Septi Penny Wulandani. Di sini kami tumbuh bersama, belajar bersama, saling menguatkan dengan forum belajar yang dikelola secara online dan forum diskusi offline yang diselenggarakan di 57 kota di Indonesia dan 10 negara di Asia dan Eropa. Berikut adalah core value kami. Saat ini kami sedang mengamalkan value berbagi. Ibu profesional memiliki ibu profesional adalah tempat kami belajar menjadi seorang perempuan, seorang istri, dan seorang ibu. Ada 5 kelas di institut ini, yaitu matrikulasi. Adalah kelas di mana kami diajak untuk mengenal jati diri. Kemudian ada Bunda Sayang, adalah kelas parenting. Ada 12 materi utama untuk mendampingi anak-anak kami. Ada Bunda Cekatan, adalah kelas ketiga yang mengajak kami untuk menjadi seorang istri yang cekatan. Dan Bunda Produktif adalah kelas yang mengajak kami untuk menemukan passion kami, sehingga kami menjadi perempuan yang produktif. Dan yang terakhir adalah kelas Bunda Salihah, kelas yang mengajak kami untuk menjadi perempuan yang berdampak bagi lingkungan sekitar kami. Dan yang kedua adalah komponen komunitas, komponen bagi para member yang ingin meningkatkan passion-nya dan ingin berdampak dengan passion-nya. Yang ketiga adalah Sejuta Cinta, adalah komponen yang berfokus untuk berbagi dan melayani, yaitu komponen yang menyelenggarakan webinar kali ini. Dan yang keempat adalah RCIP, mereka adalah HRD kami. Dan yang terakhir adalah KIPMA, koperasi kami, tempat kami melakukan transaksi jual beli, baik barang, jasa, semuanya di sana. Dan ini adalah sosial media kami. Bisa diakses untuk lebih mengenal ibu profesional. Baik, hanya itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan Ibu Sekret kita lagi kurang sehat ya, jadi memang saat ini kesehatan sepertinya sedang di banyak yang terganggu sekali ya Bu Dokter. Ke cuaca mungkin ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang lagi kurang sehat juga segera disehatkan ya. Baik, akhirnya setelah kita mendengarkan 2 sambutan, kita akan sampai di acara yang utama yaitu materi. Nah, siap-siap yang mau tulis-tulis nih, yang mau catat-catat, disiapin alat tulisnya atau lebih canggih lagi pakai handphone. Oke, disiapkan semuanya. Nah, baik teman-teman, sebelum kita ke pemaparan materi, saya akan bacakan dulu profil narasumber kita malam ini ya. Mohon bantuannya.
Profil narasumber kita malam ini adalah namanya Deti Damayanti, Teh Deti yang sering kita panggil dengan sebutan Teh Deti. Beliau ini berdomisili di Lembur Situ, tepatnya di seberang Rumah Sakit Al Muluk. Nah, pendidikannya yaitu bahasa dan sastra Inggris. Aktivitas di IP yang sudah dilakukan adalah partikulasi, Bunda Sayang, Bunda Cekatan, sebagai man of Segreg, terus man of komunitas juga, lalu mengikuti kampung bakat Beach 1 sama Beach 2. Nah, aktivitas sekarang yang sedang dilakukan adalah belajar untuk hidup sehat, alami, dan berkelanjutan. Juga sedang senang melakukan belajar fotografi. Lalu passion yang paling diminati adalah menjahit baju, spray untuk keperluan pribadi. Belajar dan berkarya dengan bahagia itu adalah moto hidupnya. Nah, beliau ini adalah ibu dari 3 orang anak, dan sosial media yang bisa teman-teman kunjungi yaitu di Facebooknya dan Instagram yang sama, Deti Damayanti. Itu profil singkat dari pemateri kita malam ini. Baiklah, kita undang ke panggung. Sudah ada ternyata. Halo, Selamat malam, Teh Deti. selamat malam Teh Nisa. Kalau lihat Teh Deti itu seger-seger gitu ya. Wajahnya tuh udah kayak samaan kita ya 17 tahun gitu. Bener banget. Aku tetap berjiwa muda, Teteh. Oh iya dong, ya tetap ya harus tetap berjiwa muda supaya kita memiliki semangat untuk terus berbagi ya Teh ya. Nah, Yes, ya. malam ini saya udah siap nih buat dengerin tips-tipsnya dari Teteh yang sudah lebih dulu dari saya tahu nih tentang bagaimana sih cara bebenah rumah gitu ya. Kadang kan suka bingung ya, mau di dapur dulu, apa di ruang tengah dulu, apa di luar dulu ke dalam, apa dari dalam dulu keluar, itu tuh jadi 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 tuh memang nggak beberes Teh. Itu ya jadi nggak beberes gitu ya. Apalagi udah kebayang kan gitu kalau punya bocil mah nanti juga lah belatak lagi biarin aja gitu ya. Nanti juga gini lagi biarin aja. Nah itu nanti kita teman-teman akan tahu nih bagaimana tipsnya supaya bisa lebih mood lagi untuk bebenah. Nah Teh, sebelum ke materi nih, aku mau kepo sedikit. Ini sejak kapan sih Teteh lebih seneng banget gitu ngurusin tentang si bebenah ini gitu? Dan apa sih yang jadi motivasinya gitu Teh? Ya, beberapa tahun yang lalu lah, awalnya itu dari sejak mulai di IG tuh banyak apa namanya kan, pas kita kenal IG itu kan mulai banyak home decor gitu kan ya. Terus kan ngelihat orang-orang, ih kok pada bisa ya gitu, rumahnya rapi, sementara rumah saya sendiri kan gimana ya, ya dibilang rapi-rapi sedikit ya, tapi kan tetap aja acak-acakan terus gitu. Nah, sampai akhirnya saya ketemu bahwa ada ilmu tentang bebenah itu juga ada ilmunya gitu, bukan hanya sekedar yang apa yang selama ini kita lihat atau kita dapatkan dari orang tua saja gitu. Nah, ternyata waktu itu saya mulai belajar apa dari buku dulu ya. Yang dulu itu kan yang terkenal itu kan KonMari ya, yang dari Jepang itu. Nah, waktu itu mulai lihat-lihat dulu bukunya, cara cara ngerapihinnya gimana, cara bebenahnya gimana, baca bukunya, kemudian praktek sedikit-sedikit. Cuman kan yang namanya bebenah ternyata kan apa ya, itu pekerjaan yang memang bukan sebentar, artinya terus-menerus harus kita lakukan gitu, sehingga ya sering on off juga, kadang-kadang beres, kadang-kadang enggak. Terus kan ada bingung-bingungnya juga karena waktu itu kan hanya belajar dari buku atau misalkan melihat video-video bagaimana cara melipat dan lain-lain. Sampai akhirnya gitu kan lama-kelamaan kan karena itu apa uh, akhirnya ngeliat tuh ada iklan tentang kelas bebenah. Nah, itu saya ikut itu sekitar tahun kemarin, ikut kelas bebenah itu yang ada di
di Indonesia gitu, itu juga kelas bebenah ini secara online. Kemudian dia juga emang mengadaptasi dari KonMari yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia seperti itu. Nah, kebetulan ketika di kelas bebenah itu berbarengan dengan kelas buncek saya, di mana kan kita harus belajar sesuatu secara konsisten sampai akhirnya mempraktekannya yang 30 hari itu teh, sehingga bebenah ini akhirnya saya Betul. pilih sebagai sebagai yang akan saya fokuskan ketika menjadi ulat-ulat, dan kemudian ketika di kepompong itu saya melakukan yang 30 hari, tantangan 30 hari untuk bebenah rumah itu. Tapi sebelumnya juga memang sudah pernah melakukannya, hanya dimantapkan lagi di situ seperti itu teh. Oke, seru kayaknya nih. Teman-teman kita akan tahu nih itu yang di dalam-dalam itu yang udah dipelajari selama tahun lalu, semua udah dipraktekkan. Baiklah, kayaknya udah pada nggak sabar nih Teh, mau tahu nih tips mudah bebenah di rumah itu kayak gimana. Yang udah didapat Teh Deti selama tahun lalu itu tuh sama pengalamannya. Yuk, kita mulai aja Teh Deti, mangga, dipersilahkan. Oke, ya kita mulai ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir di sini. Dan hari ini kita akan mulai, atau di sini saya akan sharing tentang tips mudah bebenah rumah. Sebetulnya menurut saya ketika kita ikut sharing ini, tentunya kita masing-masing juga sudah punya pengalaman atau ilmu tentang bebenah ini. Hanya di sini saya akan berbagi saja ilmu yang sudah saya pelajari dan sudah saya terapkan. Oke, next Teh Gesti. Nah, di sini saya disclaimer dulu ya, bahwa saya ini bukan ahli. Saya hanya mempelajari mungkin terlebih dulu dari teteh-teteh yang ada di sini, dari peserta yang ada di sini. Dan di sini saya ingin sharing ilmu yang sudah saya pelajari dan pengalaman saya ketika saya melakukan bebenah rumah. Begitu. Next, Teh. Nah, perjalanan bebenah saya itu dimulai ketika saya merasa bahwa kondisi rumah saya sudah berantakan. Saya sudah sering susah cari barang, sehingga akhirnya berpengaruh ke mood dan sering menghambat aktivitas. Katakanlah ketika kita mau pergi sesuatu karena lupa menaruh barang yang akan kita bawa dan sebagainya, ketutup sana-sini, sehingga akhirnya kan suka terlambat dan sebagainya. Sampai akhirnya seperti yang tadi sudah saya ceritakan, saya akhirnya mempelajari ilmunya. Pertama itu dari buku, kemudian mencoba menerapkannya, sampai akhirnya saya tertarik untuk mengikuti kelas berbenah online. Karena saya merasa apapun juga kita sebagai ibu itu harus terus meningkat, termasuk ilmu apapun yang bisa kita pelajari, ya harus kita pelajari. Terutama ini kan menunjang aktivitas kita sehari-hari yang memang pekerjaannya itu adalah di rumah beberes, seperti itu. Nah, kemudian dan setelah saya belajar tentang bebenah, saya akhirnya mendapatkan insight-insight yang merubah mindset selama ini yang tentang bebenah yang sudah ada di kepala saya. Misalnya, bebenah itu bukan hanya kegiatan merapikan barang-barang, tetapi rumah yang rapi itu adalah hasil otomatis dari kebiasaan-kebiasaan kita, gitu. Jadi tujuan bebenah itu adalah kita membangun habit positif, membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik tentang bebenah itu sendiri. Misal seperti kadang-kadang kan kita suka merasa menyimpan barang ke tempatnya.
menyimpan barang ke tempatnya ketika tidak dibiasakan, ketika tidak menjadi habit, itu kan tetap aja kita suka lupa gitu. Sekecil itu. Kemudian juga langsung membereskan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, itu juga kan habit yang sulit kita jadi kebiasaan gitu kalau misalkan memang tidak dibiasakan. Nah, kemudian yang saya pelajari juga bahwa bebenah itu adalah proses seumur hidup. Kita tidak akan pernah berhenti untuk bebenah. Maka kita harus belajar terus dan intinya bebenah itu adalah praktek. Praktek terus dan terus. Kemudian di dalam prosesnya ini kita harus menikmatinya. Gitu. Artinya begini, kan yang saya rasakan gitu, katakanlah dapur saja itu setelah dari mulai saya mempelajari sampai akhirnya sekarang itu sudah mengalami beberapa kali perubahan. Dan kemudian juga dengan pakaian gitu misalkan, ketika lemari saya itu dulu bentuknya seperti ini, setelah saya tahu ilmu yang lain, lebih enak yang ini, akhirnya saya rubah juga sampai akhirnya nanti kita akan ketemu style kita sendiri itu seperti apa untuk bebenah. Kemudian satu lagi, bebenah itu personal, sangat personal. Artinya bebenah itu harus dilakukan oleh pemilik barang itu sendiri. Walaupun anak kita sendiri gitu tidak bisa kita dengan tiba-tiba membenahi barang-barang mereka. Karena kita kan tidak tahu barang mana yang masih mereka perlukan, barang mana yang saat ini sedang dibutuhkan, barang mana yang mereka saat ini yang tetap diperlukan tapi sedang tidak dipakai misalkan. Atau misalkan barang-barang suami kita. Walaupun memang kita bereskan, tapi kan tetap ada barang-barang pribadi yang misalkan hanya dia yang tahu, seperti misalkan peralatan mobil dan sebagainya yang kadang-kadang kita tahu dan kita tidak ikut membereskannya secara langsung. Tapi bukan artinya kita diam saja. Di sini kita memberikan yang utama itu adalah memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana kita bebenah sehingga akhirnya bebenah itu menjadi habit di keluarga kita. Kemudian satu lagi, kadang-kadang ketika kita melihat rumah orang itu ini ya rapi ya, bersih ya, kok rumah kita gini sih, kita jadi malu dan sebagainya. Nah itu sekali lagi bebenah itu adalah personal, tidak bisa kita bandingkan. Dan perjalanan setiap orang itu berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa membandingkan progres kita dengan orang lain. Karena hal itu biasanya akan membuat kita menjadi insecure dan kemudian akhirnya kita malah menjadi malas dan tidak mau lagi bebenah. Karena kok orang lain mah sudah sampai sana, kok kita mah kayaknya masih di sini aja sih. Nah seperti itu. Nah mindset seperti itu juga yang harus kita rubah gitu. Nah kemudian dari insight bebenah ini, next deh Gesti. Nah, dari bebenah ini akhirnya ada istilah-istilah bebenah yang akhirnya saya pelajari dan memang menjadi istilah yang populer gitu di kalangan mereka yang memang mempelajari ilmu bebenah, yaitu yang disebut dengan clutter. Clutter ini adalah dari bahasa Inggris ya. Artinya itu clutter ini adalah barang-barang yang tidak dipakai, barang-barang yang bikin kita rudek gitu melihatnya, yang berantakan. Nah, dikaitkan dengan bebenah, clutter ini adalah barang-barang yang berserakan karena dia itu tidak punya rumah, tidak punya tempat gitu, atau karena tidak dikembalikan ke tempat asalnya, atau bisa juga tumpukan barang-barang yang terabaikan, yang tidak kita pakai dan tidak digunakan secara optimal. Dan clutter ini hanya bisa diselesaikan dengan cara dikurangi, atau yang istilahnya adalah decluttering. Nah, dikurangi ini nanti caranya bisa macam-macam ya gitu. Hanya tidak bisa misalkan kita yang berantakan ini kemudian kita simpan di satu tempat. Tidak bisa, karena itu akhirnya kita sama dengan menumpuk clutter, menambah clutter yang baru. Nah, kemudian kenapa sih kok kita harus decluttering? Next, Gesti, punten.
Nah, kenapa harus decluttering? Karena ternyata barang-barang ini yang sudah saya rasakan sendiri ini bisa menyebabkan stres, bisa menyebabkan mood kita menjadi tidak baik melihat barang-barang yang berserakan di mana-mana. Kemudian juga bisa ya menyebabkan kerugian finansial. Walaupun misalkan kita cuma barang cuma 10.000 misalkan. Contohnya katakanlah pensil, kita selalu kehilangan pensil atau pulpen gitu ya. Karena apa? Karena barang itu kita nggak tahu ada di mana. Atau misalkan gunting. Sehingga kerugian finansial ini terjadi karena kita membeli barang yang sama berkali-kali. Sehingga akhirnya kita baru menemukan barang itu ketika kita sudah bebenah. Gitu. Nah, untuk mencegah ini, maka kita harus decluttering. Kemudian barang-barang yang menumpuk juga itu bisa menjadi sarang serangga, tikus, dan lain-lainnya yang bisa menjadi sumber penyakit yang membuat rumah kita menjadi tidak sehat. Kemudian juga yang tadi, karena kita mencari barang, maka kita menjadi sering terlambat. Atau bahkan bisa membahayakan. Misalnya karena barang-barangnya numpuk berantakan di lantai, kita jalan atau anak kita jalan, bisa terinjak, bisa tertusuk jarum, sehingga akhirnya luka dan sebagainya. Nah, inilah kenapa kita harus decluttering dan harus membereskannya setiap waktu. Gitu. Nah, next deh, Gesti. Nah, kemudian setelah kita mengenal bebenah, kita akan mengenal lifestyle yang atau gaya-gaya hidup yang berhubungan dengan bebenah, misalnya minimalism. Nah, gaya hidup minimal ini adalah jadi di dalam gaya hidup minimal ini kita hanya menyimpan benda-benda yang dibutuhkan saja. Bahkan kadang-kadang mereka yang benar-benar minimal, yang benar-benar ekstrim gitu, hanya menyimpan sedikit barang yang benar mereka butuhkan. Kemudian juga kita mengenal zero waste, yaitu gaya hidup yang minim sampah ya. Sehingga sampah-sampah ini dikelola karena kita tahu bahwa sekarang ini sampah ini sudah menjadi masalah umum dan ternyata pengelolaan sampah itu kan di Indonesia itu hanya ditumpuk saja gitu, hanya diberikan satu tanah yang ini, kemudian sampah itu ditumpuk saja sehingga akhirnya tidak diolah dengan baik, sehingga akhirnya menjadi gunung dan bahkan bisa menjadi longsor dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian dengan kita mengenal bebenah, kita juga mengenal apa yang dinamakan green and sustainable living. Jadi kita lebih menghargai alam, lebih mengelola mencintai alam kita, sehingga kita belajar juga mengenai katakanlah pembersih ramah lingkungan dan sebagainya. Nah, ini lifestyle yang berhubungan dengan bebenah. Nah, kemudian kegiatan bebenah itu adalah kegiatan yang harian, kemudian mingguan, kemudian bulanan, kemudian ada juga seasonal. Seasonal itu misalkan setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ada yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah ideal dari kegiatan bebenah. Bisa harian, pekanan, bulanan, seasonal, dan ada kegiatan besar-besaran. Nah, ini kegiatan besar-besaran ini, bebenah besar-besaran ini adalah satu kali kita lakukan hanya di awal sebagai shopping terapi untuk memberikan efek visual sehingga rumah kita berubah drastis dulu. Sehingga kita lihat, oh rumah kita ini rapi. Kemudian tapi kegiatan besar-besaran ini akan menjadi sia-sia dan berantakan lagi apabila tidak disertai dengan perubahan kebiasaan. Sehingga kembali lagi tadi bahwa ada mindset yang harus kita rubah dengan bebenah ini. Bahwa bebenah ini adalah untuk membentuk habit positif, habit kecil sehari-hari supaya rumah kita tetap rapi. Yang kan kita lakukan pertama kali ya.
Sehingga, nah bagaimana nih mulai bebenah besaran-besaran itu? Seperti apa sih tahap-tahapannya? Oke, kita mulai Teh. Nah, sebelum kita memulai kegiatan bebenah, kita akan membuat jurnal bebenah dulu. Di mana jurnal bebenah ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen ini ya. Di dalam jurnal bebenah ini dimulai dengan kita membentuk menentukan impian kita. Rumah impian kita itu seperti apa sih? Mau dijadikan apa rumah kita? Misalnya dulu ketika saya pertama kali ikut kelas bebenah itu, saya memimpikan rumah yang misalkan rumah yang ramah anak, kemudian rumah yang sehat dan bersih, rumah yang rapi dan nyaman, atau apapun rumah impian kita itu seperti apa ini dituliskan. Kemudian setelah kita tahu rumah kita akan mau menjadi seperti apa, maka kita lihat kondisi saat ini. Kondisi rumah kita saat ini bagaimana? Misalkan pencahayaannya bagaimana, kemudian sirkulasi udaranya bagaimana, kemudian kondisi clutter dan sebagainya itu bagaimana, ada di mana saja. Nah, ini kita tuliskan kondisi kita. Kemudian di sini juga ada mindset. Jadi bukan hanya rumah secara fisik, tapi mindset kita tentang bebenah itu bagaimana. Misalnya seperti halnya yang seperti Teh Nisa tadi bilang, nanti juga kita nggak perlu beres-beres, nanti juga akan rapih lagi, nanti juga akan berantakan lagi. Nah, itu kan mindset yang perlu kita perbaiki supaya kita menjadi akhirnya sadar bahwa kita harus melakukan bebenah. Atau dulu misalkan saya punya mindset, saya mah memang bukan orang yang rapi. Gitu. Padahal mindset ini kan ternyata bisa memblok kita, bisa menjadi mental block yang akhirnya menghambat kita untuk melakukan bebenah. Kemudian setelah itu tujuan kita bebenah ini mau apa? Apa yang kita ini kan tujuan kita untuk bebenah ini seperti apa? Misalkan saya mencontohkan dulu tujuan bebenah saya adalah ingin membentuk kebiasaan merapihkan kembali barang ke tempatnya. Kemudian setiap barang itu harus ada tempatnya, minimal ada tempat nangkringnya, walaupun misalkan tidak selamanya. Jadi kita punya tempat-tempat yang dedicated yang kita tujukan khusus untuk barang tersebut. Kemudian tujuan bebenah saya itu misalkan karena ingin membentuk kebiasaan baik sekeluarga untuk anak-anak juga mau ikut bebenah. Nah, setelah tujuan bebenah, kemudian kita tentukan motivasi kita. Motivasi apa sih bebenah supaya kita jadi semangat dalam bebenah? Misalkan sebagai orang Islam, tentunya kan kita tahu bahwa ternyata yang akan dihisab ketika nanti di akhirat itu kan bukan hanya perbuatan kita, bukan hanya perilaku kita, termasuk barang-barang yang Allah titipkan sebagai amanah di kita itu kan akan ditanya nanti. Tangan kamu dipakai untuk apa? Termasuk barang kamu yang kamu punya itu akan dipakai untuk apa? Misal seperti itu. Dan ini memang juga yang menjadi yang saya jadikan salah satunya untuk motivasi bebenah. Kemudian kita juga kan sebagai orang tua tentunya apabila kita tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak akan menjadi apa anak-anak kita nanti. Sehingga akhirnya salah satu motivasi saya bebenah itu adalah ingin memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Gitu. Nah, setelah kita tahu rumah impian kita seperti apa, kondisi saat kita ini seperti apa, kemudian apa yang menjadi tujuan kita bebenah, dan motivasi apa bebenah, maka kita akan membuat urutan dan jadwal bebenah sebelum melakukan kegiatan bebenah.
Nah, untuk urutan ini ada klaster. Klaster bebenah. Klaster bebenah ini secara umum dibagi menjadi 3 klaster. Klaster pertama itu adalah pakaian, dapur, dan buku. Klaster kedua mainan, dokumen, dan benda kenangan. Klaster ketiga kamar dan ruangan lain. Kamar mandi dan toiletries. Toiletries ini barang-barang kebersihan ya yang berhubungan dengan kamar mandi. Kemudian halaman dan garasi. Nah ini satu klaster ini biasanya yang pertama kali kebanyakan orang itu melakukannya itu dari klaster pertama. Tapi ini bukan berarti ini kita harus berurutan seperti ini. Kembali lagi bahwa kegiatan bebenah itu adalah personal sesuai dengan kondisi kita. Di bagian mana yang akan kita mulai duluan itu di mana itu kita lihat ke kondisi kita. Hanya, nah poin-poin atau katakanlah kategori-kategori ini adalah yang harus kita diingatkan gitu. Kita misalkan pakaian itu kita belajar bebenah pakaian, kemudian dapur kita khusus bebenah dapur, buku kita khusus bebenah buku. Nah, yang ini itu kalau bisa ini kan supaya lebih mudah. Nah, untuk tips mulainya itu penyesuaiannya, next Gesti. Nah, menentukan urutannya itu bisa kita mulai dari yang paling mudah dulu. Kita lihat kondisi rumah kita, mana yang kita nilai yang paling mudah. Mau pakaiankah? Mau dapurkah? Mau bukukah? Atau kita lihat yang paling berantakan dulu. Kita mau mulai, ini kita tentukan sendiri mau mulai dari yang mana. Atau kita bisa tentukan juga sesuai dengan prioritas. Misalnya tadinya kita mau bebenah pakaian, cuman misalkan dalam waktu 2 minggu ini nih akan ada acara keluarga misalkan. Sehingga ternyata kalau misalkan kita bebenah pakaian, kondisi rumah yang lain berantakan, maka akhirnya kita pilih ruangan-ruangan aja dulu yang dibenahi. Itu kan disesuaikan dengan prioritas. Kemudian jangan lupa sesuai dengan tadi harapan rumah kita ini mau menjadi seperti apa gitu. Nah, itu disesuaikan juga dengan impian atau harapan yang mau kita capai. Oke, next Gesti. Nah, setelah kita menentukan urutan bebenah, sekali lagi ini hanya contoh. Untuk urutan-urutan itu silahkan menurut prioritas dan menurut kondisi masing-masing. Nah, hanya di sini yang harus kita inikan setelah kita tentukan ini semua, maka waktunya kita mau meluangkan waktu berapa lama untuk membereskan pakaian. Dan yang dimaksud dengan pakaian itu adalah apa-apa yang betul kita pakai. Selain baju, termasuk sepatu, termasuk tas, termasuk aksesoris. Aksesoris misalkan dompet, kemudian ikat pinggang, kemudian misalkan kita kan punya yang muslim kerudung, ciput dan sebagainya gitu, atau misalkan termasuk peralatan kosmetik dan lain-lain. Nah, ini masuknya ke aksesoris. Kemudian dapur. Dapur ini juga kan banyak. Dapur ini misalkan termasuk kulkas. Kulkas itu kadang-kadang kita kan harus butuh waktu tersendiri untuk ngeberesin kulkas. Kemudian misalkan peralatan dapur. Peralatan dapur itu juga kan akan berbeda-beda ya untuk setiap orang. Misalkan mereka yang suka baking dengan mereka yang hanya memasak saja akan berbeda penataannya, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk membereskannya itu akan berbeda, sehingga antara kategori dengan waktu ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini dulu yang saya lakukan ketika melakukan kegiatan bebenah besar-besaran untuk pakaian ini, karena memang ini adalah waktu itu saya ikut kelas ya waktu itu. Nah, jadi pakaian dan lain-lainnya itu diberikan waktu 2 minggu, kemudian dapur juga selama 2 minggu. Nah, sementara bagian-bagian yang lain itu adalah 1 minggu, 1 minggu. Nah, sehingga total ini
bebenah total itu waktu itu saya melakukannya hampir 3 bulan gitu. Karena kan kita tidak bisa juga setiap hari kita mengalokasikan waktu untuk bebenah kan, karena kita juga punya aktivitas lain. Hanya kita meluangkan dalam 1 minggu itu next deh. Nah dari sini nanti diturunkan ke jadwal. Setelah kita menentukan urutan-urutan alokasi waktunya, kemudian kita masukkan ke jadwal. Misalkan katakanlah bulan November 2002 ini ada 5 minggu, kemudian saya mau mulai bebenahnya itu minggu keempat dan kelima. Kemudian dari tadi kan kita punya pakaian apa aja. Nah, kemudian ini saya tentukan waktu-waktunya. Misalkan karena waktu itu saya tidak 20 seharian gitu. Saya hanya meluangkan 2-3 jam untuk melakukan bebenah gitu. Sehingga ini beberapa hari saya lakukan. Nah, selain jadwal, di sini juga apa yang akan kita lakukan di dalam bebenah pakaian. Nah, seperti ini. Saya akan menyeleksi, merapikan, dan menata pakaian pribadi. Kemudian saya, karena anak-anak saya ini sudah besar, dan kemudian sekali lagi tadi kan bahwa barang-barang ini adalah personal, maka yang membereskannya adalah mereka. Atau kalaupun anak kita masih kecil, kita ajak mereka, supaya nanti mereka yang menentukan mana barang yang masih mereka pakai, mana barang yang sudah tidak mereka pakai. Atau ada barang yang mau kita decluttering, misalkan mau kita buang, kan anaknya yang akan menentukan. Nah, misalkan baju yang ini kayaknya udah nggak bagus deh, boleh nggak dibuang? Atau gimana lah teknisnya seperti itu. Nah, kemudian spray, handuk, peralatan sholat, dan lain-lain, ini semua tergantung apa yang kita punya dan apa yang kita miliki barang-barang. Nah, setelah kita menentukan jadwal, nah ini kan bukan hanya pakaian ya, dari yang 9 kategori, 9 kategori tadi, kita tentukan jadwalnya. Itu sehingga jurnal bebenah itu ada jadwalnya mulai dari pakaian, kemudian di dapur juga sama, kita akan menyeleksi apa, misalkan menyeleksi alat-alat makan, menyeleksi alat-alat masak, kemudian menyeleksi alat-alat baking misalkan yang kita punya. Kemudian kalau misalkan yang berhubungan dengan sampah yang mereka sudah melaksanakan atau mau melaksanakan sustainable living atau zero waste, misalkan kan kita harus punya tempat sendiri untuk pilah sampah. Sediakan misalkan 3 ini tempatnya mau di mana, teknisnya mau seperti apa gitu, seperti itu. Nah, setelah kita punya ruang kategori yang akan kita benahi dan kemudian jadwalnya, next ya guys. Nah, kita melakukan seleksi. Di mana ketika kita melakukan seleksi, kita tentukan dulu kriteria seleksi. Misalkan, apakah yang waktu itu saya lakukan ketika kita melakukan seleksi, apakah barang ini masih berfungsi atau tidak? Masih kita pakai atau tidak? Apakah masih bermanfaat atau tidak untuk kita? Apa memang perlu kita simpan? Atau ini sebenarnya nggak perlu amat sih, tapi kita suka dengan barang ini, makanya kita simpan. Nah, ini tentukan kita kriteria seleksinya yang menurut kita pas, mau yang seperti apa. Nah, kemudian setelah kita pilih, kan dalam waktu itu misalkan pakaian, semua pakaian kita keluarkan dulu dari lemari ketika kita akan membereskan pakaian pribadi. Nah, kemudian satu-satu kita ambil. Ini pakaian ini, oh masih mau kita pakai. Kemudian, oh ini mah enggak. Nah, 2 dulu disimpan yang mau kita pakai sama yang mau enggak. Nah, kemudian yang tidak terpilih ini mau kita apakan?
Kalau ada barang, misalkan barang yang sudah lama kita tidak pakai, misalkan alat elektronik, ya biasanya di dapur gitu. Nah ini barang ini masih bisa diperbaiki enggak? Kalau masih bisa diperbaiki, apa kita mau perbaiki dulu? Maka kita pisahkan. Atau misalkan barang-barang yang sudah kita tidak terpilih ini akan kita berikan ke orang karena masih bagus. Atau misalkan akan kita alih fungsikan. Contohnya dulu saya yang banyak dialih fungsikan itu adalah kontainer makanan yang tutupnya sudah hilang dan sebagainya. Nah ini saya alih fungsikan misalkan untuk menyimpan kan di dalam laci-laci itu akhirnya saya berikan kontainer-kontainer gitu. Nah yang tidak tertutup itu ini saya alih fungsikan dari tempat-tempat makan yang tidak terpakai yang sudah hilang tutupnya. Atau memang mau kita buang. Nah, sehingga untuk sampai di tahap ini, untuk sampai di tahap bebenah, next kita perlu persiapan. Persiapan bebenah. Mulai dari peralatan. Peralatan apa sih yang dibutuhkan? Tentunya ketika dalam kegiatan seleksi kita butuh wadah yang besar. Beberapa bisa paling sedikit itu 3 atau 4 sesuai dengan yang kita mau. Misalkan barang yang kita pakai mah sudah disimpan. Nah yang tidak kita pakai, yang mau kita tetap simpan, kemudian yang mau didonasikan, yang mau dibuang atau yang mau diperbaiki, nah ini sudah ada wadah-wadahnya. Kemudian tentunya kan ketika kita bebersih itu pasti harus ada alat-alat kebersihan. Misalkan sebelum kita menata kan lemarinya harus kita lap dulu, harus kita kita sapu dulu. Nah, alat-alat kebersihan apa sih yang kita butuhkan? Nah, itu juga kita tulis supaya bebenah kita menjadi efektif. Tidak kita lari-lari ke sana kemari yang mengganggu mood kita ketika melaksanakan. Oke, bisa kedengaran suara saya? Oke, nah kemudian selain alat-alat kebersihan, tentunya alat-alat bahan-bahan pembersihnya. Apa yang kita butuhkan? Sabun, sprayer, atau apapun yang kita butuhkan itu kita tulis. Dan tentunya alat tulis. Alat tulis ini untuk apa? Untuk misalkan kita memberi label kepada kontainer-kontainer yang akan kita jadikan sebagai alat untuk menyimpan. Kemudian selain peralatan, kita juga perlu pengkondisian. Karena kita bebenah itu kan butuh konsentrasi. Supaya mood kita tidak menjadi rungsing ketika bebenah, gitu. Maka kita butuh pengkondisian, misalkan kerjasama dengan suami atau support system yang lain. Kita bisa minta tolong kepada orang tua kah, atau ART kah, atau siapa untuk mengurus anak dulu ketika kita melakukan kegiatan bebenah. Kemudian dengan jangan sampai juga kegiatan kita mengganggu aktivitas domestik, sehingga apakah makanannya disiapkan dulu ataukah ketika bebenah itu kita mau beli, mau pesan GoFood dan sebagainya. Kondisi ini juga harus kita siapkan. Itu. Oke, seterusnya Teh Gesti. Nah, setelah peralatan siap, setelah semua kriteria kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan, maka kita mulai dengan proses decluttering dulu. Jadi kegiatan inti dari bebenah itu adalah decluttering, organizing, dan maintenance. Decluttering itu yang tadi, kita mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai, keluarkan semua barang, lakukan seleksi sesuai dengan kriteria kita tadi. Apakah ini masih dipakai, apakah ini masih bermanfaat, apakah ini kita suka barang itu, gitu. Nah, ini yang mau kita simpan. Setelah kita melakukan seleksi, ini nih barang yang mau kita simpan. Kemudian kita tentukan subkategori. Misalkan pakaian. Pakaian itu kan terdiri dari, katakanlah untuk ibu yang bekerja, pakaian kerja, pakaian
rumah, kemudian aksesoris yang lain, kaos kaki, kemudian kerudung, kemudian ciput, kemudian pakaian olahraga, dan sebagainya. Ini tentukan dulu subkategorinya, baru sesuai itu kita tata tempatnya ini mau di mana. Ditata, diletakkan sesuai dengan tempatnya. Nah, hanya dalam proses organizing ini, ketika katakanlah kita mau membeli tempat, membeli kontainer-kontainer, itu harus betul-betul diperhatikan, disesuaikan dengan kondisi tempat yang akan kita pakai. Misalkan kalau kita mau membeli kotak-kotak peralatan untuk disimpan di laci, pastikan dulu kita ukur lacinya. Lacinya ukuran berapa, panjang, lebar, kemudian tinggi, sehingga kita tidak akan terjadi salah beli kontainer. Karena ini biasanya kadang-kadang kita suka ketika kita ini suka gelap mata lah gitu, sehingga kita beli-beli tanpa melihat, dan setelah dipasang kok ternyata tempatnya nggak pas ya, nggak cocok. Jadi pastikan dulu misalkan lemari kita itu ukurannya berapa sebelum kalau kita mau meletakkannya ke dalam kotak-kotak. Nah, kemudian alat-alat untuk menyimpan ini juga kan disesuaikan juga dengan budget kita saat ini. Apakah kita mau memakai peralatan yang sudah ada di rumah untuk tempat-tempat ini, ataukah kita hanya ditumpuk saja. Yang penting ada tempatnya, ada tempat parkirnya untuk barang kita. Atau mau kita buat dari kardus-kardus bekas. Nih teman-teman yang senang DIY gitu kan, bisa memanfaatkan kardus-kardus bekas untuk tempat-tempat pakaian atau barang-barang gitu. Nah, setelah disesuaikan dengan tempatnya, kita juga di dalam jurnal bebenah itu menuliskan proses maintenance yang akan kita lakukan selanjutnya. Misalkan kebiasaan harian apa yang mau kita lakukan. Contohnya kalau saya dulu adalah meletakkan kembali barang ke tempatnya. Itu dibiasakan. Dan langsung membereskan begitu kita selesai menggunakan. Misalkan selesai makan, langsung cuci piring dan sebagainya. Kemudian mingguan. Mingguan ini kita mau melakukan apa? Misalkan kayak di dapur. Itu kan meja-meja dapur misalkan, itu kan untuk di cleaningnya itu tidak harus setiap hari misalkan. Atau kita mau mingguan ini membersihkan kulkas. Nah, ini tentukan mingguannya. Ataukah memang mau bulanan? Nah, untuk yang seasonal, ini biasanya setiap berapa bulan sekali itu pasti ada proses decluttering kembali. Kenapa? Kan kita ini terus dinamis hidup kita. Katakanlah barang-barang kita juga kadang-kadang tambah. Misal, anak-anak kita ketika katakanlah pakaian. Saya biasa decluttering pakaian itu 2 kali dalam setahun. Yaitu ketika mau lebaran, dan ketika tahun ajaran baru. Kenapa? Karena tahun ajaran baru itu biasanya kan kita lihat anak-anak ada yang ganti sepatu, ganti tas, kemudian atau ganti baju seragam dan sebagainya. Nah, saat itu ketika ada barang baru yang masuk, otomatis kan harus ada barang yang keluar. Karena tidak mungkin kita simpan semuanya. Dan ya satu lagi, ketika kita melakukan proses ini, kita pastikan barang kita itu sesuai dengan tempatnya. Jadi jangan sampai barang kita berlebihan. Karena kalau berlebihan itu juga akan membuat clutter yang baru lagi. Jadi kalau saya yang sudah saya lakukan, misalkan baju, saya hanya punya tempat, misalkan tiga hambalan gitu ya dalam lemari. Nah, itu segitu aja. Setiap saya beli baju yang baru memang butuh misalkan, maka ada satu baju yang harus keluar supaya tempatnya tidak harus nambah lagi. Oke, next deh Gesti. Nah, ini adalah pengalaman bebenah saya dulu ketika
Oke. Sebelumnya Teh Gesti. Nah, ini proses decluttering ya dulu. Nah, ini adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ini ketika decluttering buku, ini ketika decluttering baju, kemudian ini ketika decluttering alat-alat masak. Nah, bahkan ketika decluttering alat masak ini kadang ya kita juga kan waktu itu terus terang saya banyak mendapat ilmu baru tentang misalkan tentang alat-alat yang sehat, peralatan masak yang sehat untuk bebenah. Nah, ini kan disesuaikan kembali dengan pola style hidup kita, makan kita itu biasanya seperti apa. Nah, ini kan akan misalkan mereka yang masak tentunya akan berbeda dengan mereka yang suka sering beli. Nah, seperti itu. Kemudian katakanlah dulu saya masih banyak pakai peralatan plastik untuk ini. Setelah kita tahu bahwa peralatan plastik itu kan harus food grade dan sebagainya. Nah, itu kan sedikit-sedikit kita declutter. Seperti itu. Next, Tegesti. Dan ini adalah yang saya lakukan untuk, misalkan ini contoh pakaian. Nah, ini adalah pakaian saya disesuaikan dengan tempatnya. Nah, ini lemari ini juga saya modifikasi. Dan untuk mencapai seperti ini juga ini prosesnya nggak sekali. Tapi ini setelah melewati proses bertahun-tahun. Tadinya biasa ditumpuk, kemudian setelah lama-lama, kayaknya enak ya kalau dimasukin ke kotak-kotak. Sampai akhirnya suami setuju dan kemudian ini dibikinlah skat-skat yang baru untuk setiap ini. Tadinya kan ini hanya ada tiga, kemudian kita cari tukang dan dibikin skat-skat. Kemudian yang seperti ini bisa masing-masing ini untuk saya kayak spray, handuk dan sebagainya ini saya masukkan ke kontainer-kontainer yang kemudian diberi label. Nah, ini seperti kontainer ini juga kita tidak harus beli. Misalkan kayak saya dulu saya pakai dus-dus yang ada, kemudian saya hanya melapisi dengan dengan kertas kado gitu supaya kelihatan lebih rapi dan ini saya jadikan untuk tempat bajunya anak-anak. Nah, seperti itu. Oh iya, untuk kategori mainan. Kategori mainan ini yang dimaksud dengan mainan, karena untuk anak-anak kan jelas yang mereka masih bermain. Untuk kita itu adalah mainan itu termasuk peralatan hobi. Misalkan mereka yang hobinya olahraga tentunya kan punya peralatan nih. Apakah itu misalkan yoga mat dan sebagainya. Atau seperti saya ini karena saya suka jahit, maka saya punya spot khusus untuk menjahit. Dan ini peralatan-peralatan yang menjahit yang sudah saya rapikan. Gitu, seperti itu. Oke, Degesti. Nah, ini juga untuk peralatan dapur. Seperti ini, saya tentukan ininya. Nah, ini sekali lagi, ini adalah proses terus-menerus. Artinya, rumah saya juga tidak selamanya begini, ada perubahan gitu. Awalnya misalkan saya belum punya lemari ini tadinya, atau tadinya saya cuma punya kotak-kotak ini, tapi setelah saya punya lemari yang baru, kemudian itu kan saya rubah juga gitu. Jadi ini nggak fix begini gitu. Kadang-kadang kita sesuaikan dengan apa yang selalu dinamis lah yang namanya kehidupan kita kan dinamis, selalu berubah. Hanya prinsipnya tadi yang kita pegang, bahwa bebenah ini adalah satu proses decluttering, organizing, dan maintenance. Nah, itu aja yang kita pegang. Nah, mungkin segitu saja materi dari saya, dan sini saya ditutup dengan satu quote, yaitu cleaning and organizing is a practice, not a project. Maksudnya kita bebersih dan bebenah organizing itu adalah praktek terus-menerus, bukan project-project yang hanya dilakukan sekali saja, tidak bisa. Harus terus-menerus kita lakukan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu materinya, Teh Nisa. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga silahkan. Masa Allah, ya Allah itu udah set langsung kebuka. Oh gitu. Dari tadi saya teh manggut-manggut. Oh iya manggut-manggut. Oh iya.
kita kepikirannya cuma beres, 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 kelihatan beres rapi gitu ya Teh ya. Ternyata itu ada 3 yang jadi patokan ya Teh ya. Decluttering, organizing, sama maintenance. Itu ternyata patokan yang namanya bebenah itu 3 itu ternyata gitu. Selama ini kita bebenah itu ya beresin aja ke tempatnya gitu, selesai gitu, mainan anak ke tempat tempat anak gitu, dan kebutuhan kita juga di tempat kita gitu, cuman cuman sebatas itu aja gitu ya. Ternyata teman-teman, wah itu langsung kebuka, dan mindset saya itu tadi salah ternyata kata Dede. Oh nanti juga berantakan lagi, nanti juga nggak bener lagi ya. Dan luar biasa sekali, Masya Allah teman-teman, hari ini kita terbuka akhirnya yang namanya bebenah itu untuk membentuk habit, kebiasaannya tidak bisa dilakukan hanya sekali saja, harus terus-menerus dan terus-menerus. Nah, teman-teman yang punya pengalaman yang mau ditanyakan boleh banget ya, yang misalnya masih penasaran nih, yang masih belum jelas, boleh ditanyakan, boleh raise hand atau tanya di kolom komentar chat, di kolom chat boleh. Yuk, silahkan. Nanti saya kasih bocoran nih ya, bahwa akan ada sesuatu untuk penanya. Wow, Kalau keren. misalnya, kalau misalnya nggak ada yang nanya, saya mau nanya biar saya dapat hadiah gitu. Yuk, teman-teman boleh ya, yang mau bertanya. Ada yang raise hand atau misalnya yang tulis di chat. Oke, di chat sudah ada Teh tadi. Oke, ini dari Teh Atin Indriati yang 9 kategori tadi. Oke, Teh Gesti mungkin boleh di-share yang 9 kategori tadi. Nah, Ini. Nah, ini ya 9 kategori. Nah, ini dari KonMari dan juga dari kelas rata-rata bebenah ini yang dipakai ini adalah ini 9 kategori ini. Pakaian, dapur, silakan dicatat bagi yang mau mencatat. Ya. Ini mungkin nanti materinya Oh iya, dibagikan di materinya bisa dibagikan di grup ya, Teh Gesti ya. PDF-nya boleh di-share, Teh. Oh iya, kemudian ini kemarin ini katanya teknisnya kan kita mau ada praktek ya. Teh Ya, Gesti betul, gimana Teh. nih? Betul, Nah, Teh. Ini nanti kita kabarkan Ya setelah Teh, pagi rencananya dia. gitu. gitu. Jadi setelah ini kita akan coba praktek, misalkan kita akan coba praktekkan yang proses-proses yang tadi supaya ada gambaran. Kemudian nanti juga akan saya berikan semodel worksheet gitu ya. Akan bagikan worksheet untuk nanti proses bebenahnya seperti apa. Oke, Teh Deti, ini ada yang Ya, udah raise hand katanya. oke, Teh silakan. Hana hingga mau tanya udah raise hand katanya. Coba Teh Gesti mungkin bisa disorot Teh Hananya. Set. Halo, Teh Hana. Bentar lagi loading tes sebentar. Oh, maaf katanya Teh, anaknya Oh udah iya, terbang. kita coba dulu. Oke, teman-teman nggak ada nih yang penasaran nih, bener nih. Ada Ini lagi ada Teh nih. yang raise hand. Dokter Soliter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu Dokter. Mohon maaf ya, saya Alfa Merah itu lagi di perjalanan mau pulang ke Surade. Oh Oh. iya, siap. Ya Allah, hati-hati jalan dok. Mangga silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dokter Gesti dan teman-teman semua atas ilmunya hari ini. Yang ingin saya tanyakan, ada kemungkinan juga saya akan langsung mempraktekkan nih bebenah. Nah, kalau ternyata
masih ada barang-barang yang layak, yang bisa ini. Apakah komunitas kita juga menyediakan tempat penampungannya? Misalnya kalau pakaian atau barang-barang itu bisa kemana gitu? Ada nggak komunitas mempunyai wadah-wadah penampungan untuk barang-barang tersebut? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Sama-sama Ibu Dokter. Pertanyaannya Teh Deti, ada enggak nih? Mau langsung jawab aja apa gimana? Oke, sebelum nanti ke Teh Gesti, untuk IP Sukabumi ya, nanti akan kita bicarakan bagaimana. Memang sudah ada Ibu, misalkan sekarang ini sudah ada misalkan semodel mereka yang mau menampung barang-barang. Yang saya kenal salah satunya itu adalah Mbak ini, aduh siapa namanya saya lupa. Dia penggiat zero waste juga. Dia itu suka mengadakan kegiatan berbagi setiap berapa bulan sekali gitu, semodel yang garage sale gitu untuk orang-orang tidak mampu. Nah, mungkin itu nanti bisa dikoordinasikan ke sana. Kemudian suka ada juga sekarang Ibu yang ini pre-love yang menjual barang-barang yang memang masih bagus yang dijual dengan harga yang murah gitu. Nah, seperti itu. Udah ada. Tapi mungkin untuk link-linknya nanti saya carikan dulu atau mungkin nanti saya koordinasikan juga dengan Ibu Profesional Sukabumi ini bagaimana untuk yang seperti ini. Kalau saya biasanya untuk pakaian itu saya berikan ke tetangga sekitar yang memang membutuhkan atau kadang-kadang misalkan ada katakanlah yang suka jualan ke rumah, misalkan kadang-kadang suka saya tanyain, Mak, mau nggak kalau misalkan nanti satu saat saya lagi beres-beres saya kasih baju ini. Oh, kadang-kadang kalau saya suka seperti itu gitu, ke tetangga sekitar dan ininya aja. Tapi memang sudah ada Bu, nanti saya coba inikan ya. Terima kasih untuk pertanyaan. Teh Gesti barangkali ada tambahan? Nah, jadi untuk pertanyaan Bu Dokter ini lagi cari komunitas wadahnya di mana untuk ini ya, untuk menampungnya. Tenang Ibu Dokter, karena puncak dari webinar kali ini adalah untuk hal itu. Tuh, jadi kasih bocoran deh ya. Jadi kita memang sedang ingin mengajak teman-teman untuk melakukan bebenah yang sebetul-betulnya bebenah yang nantinya akan mendapatkan barang-barang yang bisa kita garage sale. Nah, seperti apa keseruan garage sale nanti ya, sabar teman-teman. Kita lanjutkan dulu. Terima kasih Ibu Dokter sudah bertanya. Kita lanjutkan dulu, masih ada pertanyaan dari Teh Demi. Teh Deti, setelah kemarin sempat decluttering, tibalah setumpuk barang yang sudah tidak berguna. Untuk kategori baju yang selain udah donasi dan sebagainya, ada baju-baju yang tidak layak pakai. Itu disiasatinya gimana ya Teh? Karena akhirnya numpuk aja di kardus. Nah, gimana Teh Deti? Nah, oke. Kalau untuk yang barang-barang yang tidak dipakai, kalau saya nih ya, saya di rumah yang saya lakukan itu saya pilih bahannya dulu. Kalau misalkan bahannya kira-kira cocok dijadiin elap, biasanya saya jadikan elap. Dan memang pada akhirnya elap ini akan terbuang juga. Tapi ada mereka yang misalkan yang memang suka itu dijadikan digunting-gunting itu untuk mereka yang ini digunting dan kemudian dijadikan bin bag. Ini kursi semodel bantal kursi gitu Teh. Nah, jadi dimasukkan ke situ, dipotong-potong kecil-kecil, semodel ecobrick-nya, tapi kalau ecobrick kan itu untuk plastik, kemudian dimasukkan ke dalam wadah botol semodel botol-botol kemasan gitu ya. Nah, ini bin bag, disebutnya istilahnya bin bag. Bin bagnya bisa kita beli atau misalkan kita bikin. Nah, kemudian dimasukkan itu, kemudian nantinya menjadi bantal gitu, seperti itu mungkin.
Tapi dipotong-potong dulu, enggak asal digumpal-gumpal seperti itu. Mungkin itu bisa jadi salah satu solusinya. Bisa juga diguntingin, dijadiin kesetan ya Teh ya. Nah, iya seperti itu kalau saya. Itu Kadang-kadang misalkan yang masih agak bagus kayak kemarin itu saya akan baju saya jadikan itu teh keningan di Jakraf, saya jadikan untuk cempal. ya, Jadikan betul. cempal dijahit lagi, kemudian ada kalau di dalam crafting itu kan ada yang namanya patchwork ya. Nah, jadi kain-kain yang kecil-kecil itu dijahit-jahit disatuin, kemudian nanti dijadiin cempal gitu teh. Selanjutnya Teh ada dari Teh Hana. Kan kita kalau bebenah sehari bisa sampai 3 kali, malah lebih karena punya baby. Karena aktivitas anak-anak yang berbeda-beda. Nah ini gimana solusinya? Ini kayaknya mewakili pertanyaan saya. Oke, kalau untuk anak-anak yang saya pernah waktu itu ketika saya di kelas bebenah itu ada yang share tentang bebenah mainan teh. Katanya tipsnya itu untuk mainan anak ini kalau bisa kita pakai sistem rotasi teh. Jadi Rotasi. misalkan mainan anak itu kita kategorikan jadi beberapa kategori. Kita punya tempatnya beberapa. Misalkan Lego apa-apa. Nah, itu jangan dikeluarin semua. Jadi misalkan hari ini hanya 2 mainan saja. Besok 2 mainan saja. Besoknya lagi 2 mainan saja. Sehingga kita akan lebih mudah membereskannya. Kemudian jangan sediakan tempat yang besar untuk itu. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita menyediakan tempat yang besar, kita akan cenderung memasukkan nanti semuanya ke situ dan akhirnya kita malas untuk merapikan kembali gitu. Jadi langsung dibalikin ke tempatnya, Seperti itu. Tapi kadang-kadang kita juga perlu satu wadah untuk misalkan ketika kita beberes ya. Ini kan kadang-kadang suka nemu aja apa yang ada. Nah, itu juga kita perlu satu wadah untuk kita simpan dulu situ, tapi itu tetap harus dibereskan kembali. Seperti itu mungkin kalau untuk yang punya anak. Jadi sistem rotasi supaya anaknya enggak mainin semua sehingga akhirnya kita sendiri pusing. Dan satu lagi belajar ajak anak untuk ikut membereskan. Nah, kalau Bu Septi dulu itu pernah mencontohkan permainan semut. Ketika akan membereskan setelah anak-anak main, katanya diajakin gini, ayo sekarang ibu jadi semut besar, kalian jadi semut kecil. Kita akan memasukkan semua gula-gula yang bertebaran ke dalam tempatnya. Nah, seperti itu teh. Setelah melakukan kegiatan bermain. Itu mungkin salah satu tips dan triknya. Sepertinya tidak hanya saya yang tertampar barusan ya. Ada Teh Rani yang mumpen ternyata ya, karena kita biasa kalau beresin mainan brek, udah dalam satu kontainer nanti dimainin lagi brek lagi. Wah, ternyata itu harus dibenahi. Baik, pertanyaan lagi Teh dari Teh Rani. Pernah ada rasa sayang nggak Teh waktu mensortir barang-barangnya? Kadang barang-barang yang mungkin kurang berharga, tapi kenangannya itu loh yang bikin berat untuk melepas. Apalagi kalau jadi mantan sepertinya. Nah, itu kan tadi ada benda kenangannya. Ada di salah satu kategorinya. Betul. Nah, benda kenangan memang yang jadi benda kenangan ini akan ada berbeda. Ada misalkan katakanlah pakaian. Pakaian itu bisa jadi kategori benda kenangan, bisa jadi nanti tapi biasanya yang memiliki unsur kenangan itu semua kita satukan aja menjadi benda kenangan. Misalnya seperti mereka yang masih menyimpan baju pengantin misalkan, kan ada ya yang memang menyimpan baju pengantinnya gitu untuk dijadikan baju kenangan. Di sini memang sangat
tricky sekali kalau menurut saya itu kembali ke kita, kembali ke personal kita. Kita mau bagaimana dengan benda kenangan ini? Apakah kita tetap mau simpan? Kalau masih sayang, simpan aja dulu, nggak apa-apa. Simpan aja dulu. Karena nanti kan mindset kita juga berubah. Yang saya alami, misalkan ada satu benda dulu yang pernah saya simpan, baju ya waktu itu, katakanlah baju-baju yang baju wisuda, baju apa, baju misalkan ketika pertama kali lamaran dan sebagainya, itu kan masih saya simpan karena saya merasa itu menyimpan benda kenangan. Tapi setelah lama-lama akhirnya perubahan mindset saya, kemudian saya banyak mendapatkan ilmu dari saya sana sini, sampai akhirnya saya sudah merasa, oh kayaknya bagi saya sekarang udah nggak ada manfaatnya lagi nih kenang-kenangan ini gitu, karena mungkin akan lebih bermanfaat apabila baju ini dipakai sama orang daripada cuma saya gantung di lemari, dan hisabnya juga nanti bagaimana ya di akhirat. Nah, misalkan seperti itu dengan barang-barang yang tidak terpakai. Tapi untuk sampai proses mindset itu sampai ke sana itu butuh waktu bertahun-tahun gitu, seperti itu Teh. Jadi kalau masih menyimpan kenangan dan kita masih ingin menyimpannya, masih sayang, simpan aja dulu. Insya Allah nanti akan ada perubahan karena kan tentunya kita juga hidupnya tidak stagnan kan, akan terus berubah gitu. Seperti itu Teh Nisa. Oke, karena yang paling berat itu memang menyimpan kenangan, membuang kenangan. Apalagi dari mantannya Tehnya. Baiklah, teman-teman yang sudah bertanya, ini Teh masih ada 2 pertanyaan, tapi yang pertama itu Teh Ulfa, yang declaring buku, ada kriteria khusus enggak? Dan dari Mbak Rosatia, apakah Teh Deti mengikuti KonMari untuk metode organizing sama melipat pakaian? Tadi jawabannya iya ya Teh ya, Teh Iya. ikut mengikuti KonMari. Kalau untuk Teh Ulfa sendiri, apakah ada kriteria khusus Teh dalam memilih dalam melakukan declaring buku? Karena masih ada rasa sayang itu, ya Allah, rasa sayang. Gitu. Satu aja itu Teh, nanti sebelum kita tutup. Oke, untuk buku, nah sama saya juga kayak gitu tadinya. Ada kemarin itu, saya kan proses decluttering juga nggak cuma sekali ya, beberapa kali gitu. Pada awalnya itu saya masih nyimpen tuh buku-buku kuliah, kan, terus buku-buku, misalkan dulu saya pernah ngajar gitu ya, saya masih simpen tuh buku-buku bahan ajar, siapa tahu nanti saya ngajar lagi gitu kan Teh ya. Nah, misalkan buku-buku kan nanti kalau misalkan saya ngajar lagi saya tetap harus belajar lagi dong gitu kan, sehingga buku-buku itu masih saya perlu gitu, sehingga akhirnya saya simpan tuh buku tentang yang bahan-bahan ajar kayak gitu. Nah tapi ya seperti itu tadi, lama-kelamaan akhirnya setelah bertahun-tahun itu masih numpuk gitu, akhirnya saya sampai ke satu titik di mana oke, saya sekarang sudah punya tidak akan ngajar lagi, sehingga akhirnya lebih baik buku itu dikasihkan ke orang, lebih bermanfaat, maka saya berikanlah ke orang gitu. Kemudian untuk buku juga, nah ini akan kalau untuk buku gitu ya, ada teman saya yang misalkan untuk buku nih yang memang mau dikeluarkan, misalkan dia itu suka di kan suka ada komunitas itu ya Teh ya, komunitas yang suka pencinta buku gitu. Nah, biasanya dilemparkan ke sana, ada yang mau enggak nih bukunya, ini saya mau keluar, iya, mau keluar gratis, atau ke teman-temannya, misalkan yang sama-sama punya anak, ini bukunya sama anak saya udah nggak dipakai, nah siapa yang mau, nanti silakan ambil. Nah biasanya seperti itu kalau buku, dan tidak ada kriteria tertentu sih, kriteria kita kembalikan ke diri kita sendiri, karena sekali lagi bebenah itu adalah personal, masalah personal, nggak bisa tidak ada apanya ya, nggak ada pakemnya gitulah, yang pasti harus seperti apa. Kembali lagi menurut kita
kita masih ingin menyimpan nggak buku ini? Masih sayang nggak? Kalau masih sayang dan masih ingin menyimpan, silahkan simpan dulu. Hanya tentukan tempatnya. Gitu. Sehingga mungkin yang masih disimpan ini bisa kita taruh di mana, di atas lemari atau di mana. Berbeda dengan buku yang biasa kita sehari-hari kita pakai. Gitu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Teh Deti atas jawabannya. Teman-teman juga terima kasih yang sudah bertanya. Masya Allah, semakin malam kayaknya semakin seru ya pembahasan ini. Tapi sayang banget. Teh punten. Kenapa? Satu lagi tadi ya ada yang bertanya. Oke. Ya, Nah, kalau saya untuk KonMari tidak semua sih saya pakai melipat KonMari, tapi ada beberapa yang kira-kira saya bisa untuk melipatnya secara KonMari saya pakai. Tapi kalau misalkan kira-kira itu tidak applicable di rumah saya atau untuk baju yang saya punya, itu nggak saya pakai gitu. Saya jadi kalau yang kayak gitu saya gimana kondisi aja gitu kalau menurut saya sih. Mau kita pakai metode apapun disesuaikan kembali dengan kondisi kita di rumah, kemudian dengan preferensi kita gitu. Kita maunya seperti apa. Itu aja sih Teh. Jadi tetap kembali lagi ya Teh ya, bahwa bebenah itu adalah personal, kembali lagi kepada dirinya sendiri, terus kita kembali lagi kepada impian kita, tujuan kita, goal kita untuk apa sih bebenah ini gitu. Dan tetap kata kuncinya adalah bebenah ini adalah terus menerus, tidak bisa hanya dilakukan satu kali, tidak hanya membereskan tempat sesuatu benda ke tempatnya, tidak hanya merapikan benda, tidak hanya merapikan ruangan, tapi 3 komponen utama tadi yaitu decluttering, organizing, sama maintenance itu ya Teh yang perlu diingat. Oke teman-teman, semua pertanyaan yang masuk sudah dijawab sama Teh Deti. Tadi pemaparannya pun sudah cukup jelas dari Teh Deti. Kalaupun misalnya masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa bertanya di WhatsApp grupnya ya. Nah, setelah mengikuti seminar ini, webinar ini, teman-teman akan kami ajak untuk melakukan praktek. Karena ilmu tanpa praktek itu kan kayak bikin caption nggak ada foto ya, hoax gitu. Nah, ada foto tanpa caption, caption tanpa foto juga hoax gitu. Nah, teman-teman selama 2 minggu depan teknisnya seperti apa nanti kita akan umumkan di WhatsApp group. Jadi untuk teman-teman dimohon untuk tidak keluar dulu dari WhatsApp group. Kita akan sama-sama mempraktekkan tips yang sudah diberikan dari Teh Deti ini. Ilmu yang sudah kita dapatkan malam ini kita akan sama-sama praktekkan. Karena biasanya kita akan lebih semangat, kita akan lebih termotivasi ketika ada teman, betul kan Teh Deti ya? Iya, betul. Gitu. Nah, jadi nanti kita akan berkomunikasi lagi di WhatsApp group. Untuk webinar malam ini sepertinya kita akan sudahi. Tadi juga Teh Deti sudah menutup dengan closing yang sangat menarik, bahwa tetap yang namanya membersihkan, membereskan itu adalah sebuah pekerjaan, bukan sebuah proyek ya Teh ya. Itu kebiasaan, bukan proyek hanya dilakukan sebulan sekali udah selesai gitu, tapi berkelanjutan, berkesinambungan terus-menerus. Oke, baik, terima kasih Teh Deti atas segala pemaparannya, ilmunya, dan juga jawaban atas pertanyaannya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang didapat malam ini bisa kita terapkan, bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bermanfaat juga untuk Teh Deti dan juga umumnya untuk kita semua yang tadi kita sudah mendengarkan dengan baik dari awal sampai akhir. Wah, sebetulnya masih seru banget kalau untuk diskusi, tapi karena jam sudah malam ya, biasanya besok kita harus sudah beraktivitas lagi. Jadi sepertinya saya Nisa Nuraini mohon undur diri pamit. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Deti dan Tenisa. Terima kasih untuk para peserta. Izin ditutup ya.